Halo, selamat pagi saudara. Seperti biasa, Sapa Sumbaksel menyapa pagi hari Anda dengan dialog menarik mengenai peristiwa terkini maupun topik menginspirasi. Kita awali Sapa Sumbaksel hari ini bersama saya, Reski Oktora. Inilah Sapa Sumbaksel selengkapnya di Kompas TV, independen terpercaya. Saudara, selain menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, Polsek Air Sugihan memiliki kapal ambulans yang berfungsi untuk melayani masyarakat di bidang kesehatan. Kapal ini pun diterima baik oleh masyarakat dan juga mendapat apresiasi penghargaan baik dari Kapolda hingga Kapolri. Kita akan membahasnya lebih lengkap mengenai kapal ambulans tersebut dengan Ibtu Rio Trisno sebagai Kapolsek Air Sugihan. Halo Pak Rio, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Reski. Ya, apa kabar nih Pak? Alhamdulillah baik, sehat walafiat. Alhamdulillah. Bisa ketemu Mbak Reski di studio. Sebelumnya terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk hadir bersama kami di Kompas TV Palembang pada pagi hari ini Pak Rio. Kita langsung saja ke topik pembicaraan kita terkait dengan kapal ambulans. Mungkin bisa diceritakan lebih dulu bagaimana nih tercetusnya ide daripada pembuatan kapal ambulans ini. Iya Mbak, terima kasih Mbak Reski karena sudah diundang juga oleh Kompas TV Palembang. Jadi histori untuk pembuatan kapal ambulans tersebut, itu saya baru menjabat di polsek tersebut kan musim hujan. Musim hujan yang intensitasnya sangat tinggi, pagi hujan, malam hujan. Jadi begitu ke polsek itu juga kendaraan mobil dinas nggak ada, speedboat juga nggak ada, karena cuma kalau antar desa ya melalui daratnya ada penghubung antar desa, tapi kalau sedang dari hujan ya putus jalan itu, hanya bisa dilalui melalui perairan. Nah, sehingga saya bersama anggota, saya kan nanya sama anggota, ini bagaimana kalau kita mau ke TKP atau kita mau nolong orang, ini kan yang melintas di depan kantor kita kan banyak orang mau bertani, mau sekolah. Rata-rata kalau musim hujan, lihat pakaian mereka tuh dia pada kena lumpur, rupanya dari terjatuh mau pergi sekolah. Gimana kalau orang sakit ya, kataku. Jauh ini, sedangkan perjalanan itu, kalau perjalanan darat mungkin 5 jam, 6 jam bisa. Itu juga setelah habis Kecamatan Air Sugihan, mau nyebrang ke Kabupaten Banyuasin itu, kalau seandainya bawa mobil, diseberangin, dinaikin di atas kapal juga, diseberangin mobilnya. Lihat kami juga sambang ke desa-desa, banyak orang yang ngomong tuh kurang mampu, sedang sakit. Gimana solusinya? Polsek ini khususnya bisa membantu meringankan beban mereka. Sedangkan mereka untuk berobat saja sudah memakan biaya yang cukup banyak dari mulai transportasi. Sehingga saya tercetus ide ngajak anggota, yuk bagaimana kalau kita bikin speedboat saja? Speedboat ini jadi nggak ada halang rintang selama perjalanan dan cepat. Apalagi kalau kita dalam pelaksanaan tugas maupun membantu masyarakat. Akhirnya kami tercetus ide seperti itu. Awal mulai dari saya, memang saya ingin bagaimana memudahkan, intinya itu kan, memudahkan personil juga bertugas. Bisa orang kalau mau perjalanan, mereka mau berobat di rumah sakit Palembang, cepat tertangani, walaupun sudah ditangani pertamanya di puskesmas di Kecamatan Air Sugihan itu. Begitulah Mbak Reski, kami itu terpikir karena struktur alam dan struktur tanah di Kecamatan Air Sugihan seperti itu. Jadi lebih memungkinkan segala sesuatunya
untuk mempercepatnya melalui jalur perairan. Bila Anda melihat ini, kalau saya dengar tadi sudah 2 tahun 5 bulan ya di sana ya Pak? Iya, kalau jabatan saya, waktu itu saya serah terima jabatan di bulan 2 tahun 2022, Mbak. Masuk, langsung melihat kondisi masyarakat, kondisi alamnya, sama kondisi fasilitas kantor. Fasilitas kantor, ya mulai dari kendaraan anggota kalau bertugas, terus untuk pelayanan di dalam kantor. Jadi intinya mulai berbenah lah, melengkapi untuk supaya bisa bekerja, tetapi bisa menolong masyarakat. Seperti itu rencana yang awalnya itu, Mbak. Itu artinya selain merujuk pasien ini, merujuk pasien itu artinya merujuk pasien ke Kota Palembang ya Pak? Iya benar, jadi rumah sakit terdekat itu hanya di Palembang kalau dari RS Ugien itu. Apabila dengan ketentuan memang puskesmas di RS Ugien benar-benar tidak bisa lagi untuk melakukan pertolongan medis untuk selanjutnya. Contoh operasi atau kan nggak ada ruang operasi di sana. Memang di RS Ugien itu ada dua puskesmas dan sama-sama menerima rawat inap, tetapi bukan penyakit yang berat, Mbak. Seandainya yang berat, ya puskesmas merujuk ke rumah sakit di Palembang. Merujuk di rumah sakit Palembang, masih kendalanya lagi, sedang puskesmas tidak memiliki speedboat untuk mengantarkan pasien untuk lebih cepat sampai. Yang namanya kalau pasien sudah dirujuk dari puskesmas itu berarti harus cepat kan ditanganin kan. Kalau perjalanan darat tidak memungkinkan. Takutnya nggak cepat tertolong. Si masyarakat ini kalau mau membutuhkan pertolongan itu harus percepatan waktu. Dulu salah satu puskesmas di RS Ugien itu pernah satu. Puskesmas 25 itu punya speedboat, tapi lebih kecil lagi. Nggak layak juga kalau membawa pasien yang dalam keadaan harus berbaring. Kalau pasiennya dia bisa duduk kan, mungkin bisa muat. Dan sebelum saya masuk itu kejadiannya, speedboat puskesmas 25 itu dicuri orang. Makanya begitu saya datang ke puskesmas, Pak, ada Pak speedboat kami, tapi dicuri orang. Bedanya dengan speedboat dinas dari Polsek RS Ugien, sudah hancur karena dimakan usia itu. Jadi seperti itulah, Mbak. Oke, itu artinya Pak satu-satunya fasilitas kesehatan yang ada di RS Ugien itu adalah mengandalkan puskesmas. Ada berapa unit puskesmas yang Bapak lihat di sana? Ada 2 unit di jalur 27, kebetulan dekat Polsek. Satunya di jalur 25. Jadi 2 puskesmas ini membackup 19 desa. Jadi ada juga desa yang terjauh, itu ke puskesmas saja 2 jam perjalanan. Baru ke puskesmas saja tuh. Kalau mau ngandalin jalur darat. Tapi kalau kita jemput pasiennya, pernah juga kami jemput pasien itu jemput bola. Di mana ini masyarakat tersebut? Kata kami bertanya sama orang puskesmas. Sana Pak, jauh. Kalau lewat darat berapa lama? Sedangkan dia sudah emergensi kan, harus dibawa cepat. Perjalanan darat 2 jam Pak, dari desa ini ke desa sana. Kalau naik speedboat setengah jam. Oh sudah, kita jemput saja langsung. Jemput, diperiksa awal di puskesmas. Kata puskesmas ini wajib dirujuk Pak Kapolsek. Ya, selain keselamatan dan percepatan penanganan pasien, kami juga memikirkan keselamatan dalam perjalanan. Jadi ada tenaga kesehatan yang mendampingi, ada juga anggota Polsek yang saya tugaskan untuk mengawal sampai ke rumah sakit di Palembang. Sebenarnya untuk melalui jalur darat itu bisa, tapi memakan waktu yang lama ya Pak, dibandingkan dengan kita mengakses daripada perairan ya Pak ya? Iya, apalagi hujan nggak bisa. Oke. Takutnya udah ini duluan. Nah, udah
gimana ya kondisi pasien kalau udah parah itu kan kita kasihan kalau ngandalin jalur darat itu. Ini mungkin sedikit tidak efektif kalau 9 desa di 19 desa. 9 desa tadi mencakup 19 desa 2 puskesmas. di cover oleh 2 puskesmas, benar Mbak. Ya, itu sangat tidak efektif ya. Iya. Usai jeda saudara, kami akan kembali lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih saudara, masih bersama kami di Sapa Sumbaksel dan masih bersama dengan Ibtu Rio Trisno, Kapolsek Air Sugihan. Kita masih melanjutkan pembahasan kita terkait dengan kapal ambulans Pak Rio. Tadi Bapak sebutkan juga tercetus idenya karena sulitnya transportasi warga di sana untuk mengakses fasilitas kesehatan. Mungkin Bapak bisa ceritakan terkait dengan proses pembuatannya dan membutuhkan biaya berapa dan dananya ini dari mana? Jadi Mbak Reski sebelumnya itu kan karena tercetus ide itu kan karena obrolan kami satu kantor polsek itu, dan akhirnya kata anggota ini kan itu mahal juga, dan bodi kapal itu ini yang paling murah itu kan bodi dari kayu kan Mbak, karena itulah yang bisa melalui sampai ke perairan yang kecil-kecil, kanal-kanal kecil di desa-desa itu. Sehingga ayo saya mulai pertama kali, nih siapa yang mau beramal, aku ngajak kayak itu kan. Itu saya kasih pancingan kan, kumpul-kumpul anggota nih kan. Saya teringat waktu itu terkumpul 4 juta. Jadi kami hubungi tempat pembuatan kapal di Palembang itu berapa, totalnya 22 juta. Otomatis kan kurangnya banyak Mbak Reski. Jadi program di polisi itu kan ada namanya Sambang Desa. Bersama Babin Kamtipmas, saya ini ngobrol terus sama perangkat-perangkat desa itu, alhamdulillah stakeholder, ada juga yang tokoh masyarakat, tokoh agama, karena niat kita untuk membantu yang saya cetuskan, membantunya juga masyarakat kita sendiri, kataku. Karena nyumbang, ada yang nyumbang, mau Pak nanti kami nyumbang berbentuk kayu apa, supaya nggak terlalu mahal nanti di sana. Ya udah, yang penting kami buka seluas-luasnya, tapi seikhlasnya kata kami, karena ini benar-benar kita ini bakti sosial loh, seperti itu. Akhirnya terbentuklah kurang lebih 1 bulan ya pembuatan dari Palembang. Ada juga yang ngasih kayu, masyarakat di sana kan langsung dikirim ke tempat pembuatan di Palembang. Kendala yang kedua, masalah mesin ya. Jadi speedboat yang lama itu kan udah 1 tahun lebih hancur. Jadi saya coba bawa ke bengkel di Palembang mesin speedboat yang kapal yang lama itu. Kapalnya sudah hancur, dari fiber itu sudah hancur, sudah nyatu sama tanah. Dibetul-betulin lah Mbak. Setelah jadi bodinya dipasangkan mesin yang lama. Nyala, dibetulin, akhirnya bisa operasional. Saya ingat pertama kali operasional itu di bulan Juni atau Mei kalau nggak salah, di tahun 2022 Mbak. Seperti itu, akhirnya operasional lah. Tapi ada kendala yang lainnya. Umur bodi kapal itu untuk tanah karena teksturnya tanah kami itu di sana itu gambut Mbak. Jadi kadar asamnya lebih tinggi dari tempat lain kan. Jadi membuat cepatnya korosi atau lapuknya bodi kapal pasti. Mereka juga ngasih tahu tempat pembuatan kapal, Pak ini kalau untuk keselamatan pelayaran ini cuma 1 tahun umurnya. Di situ pasti ada kendala lain kan. Oke lah, kita yang penting jalan dulu, seperti itu Mbak Reski. Tadi Mei 2022 ini beroperasi itu artinya ya Pak ya. Iya benar Mbak. Dan tadi juga kita apresiasi sih karena ada uang pribadi yang masuk di sana itu artinya Pak. Oke, lantas untuk pemeliharaannya sendiri seperti apa? Nah, jadi nyambung yang cerita tadi Mbak Reski. Setelah jalannya, saya ingat pasien pertama kali ibu mau melahirkan tuh, baru 3 hari sampai speedboat itu di Polsek, pasien pertama kami ibu mau melahirkan. Saya masih ingat itu karena saya ikut sendiri waktu itu. Jadi
setelah berjalan operasional kan, itu Mbak kan kalau bahan bakarnya itu kan mesin speedboat dari Pertamax atau Pertalite. Kalau nganter pasien itu ke Palembang, otomatis kita harus balik lagi karena kita kan mengembalikan orang puskesmas sama anggota kita untuk kembali berdinas lagi. Jadi kalau dirupiahin itu saja minyaknya 1,5 juta. Dari Air Sugihan sampai ke Palembang untuk satu kali jalan satu kali jalan aja itu. Jadi yang pertama kali berhubung perdana, yalah, oke lah, biarlah pakai uang saya, kata saya kan, karena kami mengumumkan setelah jadinya speedboat ambulan itu gratis bagi yang tidak mampu, seperti itu, Mbak. Jadi kita itu bukan apa ya, yang pastinya semakin orang banyak yang tahu, nanti semakin banyak. Biaya operasional dari mana? Saya ajak kumpul lagi, ngopi bareng lagi di Polsek. Kami itu tiap bulan berpindah-pindah. Bulan ini misalnya kumpul ngopi-ngopi bareng sama Tribika, sama Perkop. Semua perangkat-perangkat desa itu. Bulan ini misalnya di Polsek, bulan depan di kantor camat, bulan depan lagi di kantor Koramil, bulan depan lagi di pondok pesantren. Agar mana bisa mempertahankan iya operasional ini. Ya. Jadi sambil saya jual produk, ide Polsek, tetapi untuk kepentingan bersama di masyarakat. Lama-kelamaan banyak yang tergugah, terketuk hatinya. Jadi didapatkan kesepakatan yang pertama, apabila masyarakat tersebut yang sakit itu dari kalangan orang yang mampu, kita mendahulukan dulu orang yang tidak mampu. Pernah bebarengan waktu itu, Mbak. Jadi ada 2 orang mau dirujuk ke rumah sakit. Tapi yang satunya ini mampu. Yang satunya tidak. Akhirnya dia sewa sendiri. Sewa sendiri. Yang kami bawa itu tidak mampu. Kesepakatan pertama dibantu oleh perangkat desanya. Seandainya dia warga mana, desa mana, kepala desanya yang bertanggung jawab penuh. Itu kadang juga mereka juga kan ada BUMDes. Penghasilan sendiri masing-masing desa. Contoh dari padi mereka. Itu apabila ada masyarakat mereka bantu untuk pembelian BBM-nya. Jadi kan tadi ditemui kesulitan adalah biaya operasional. Iya, biaya operasional, benar, Mbak. Ini juga menyangkut hidup orang banyak untuk warga di sana. Perhatian pemerintah daerah setempat ini seperti apa, Pak? Ini kalau untuk pemerintah daerah, kalau khususnya dari tingkat kecamatan, memang kalau tiap bulannya itu, ya mereka juga karena anggaran mereka tidak merevisikan untuk speedboat ambulan Polsek tersebut, tapi dari pemerintahan kecamatan juga membantu. Apabila kami, intinya kadang omongan saya dengan orang-orang itu, ada pasien tuh, mau dapat amal nggak? Kan? Oh iya sudah Pak Kapolsek, nanti saya yang beliin minyaknya, seperti itu. Ini kan satu kecamatan ini kan kita semuanya saudara, kataku. Sama-sama mungkin Bapak ya kalau dibantu orang lain kan ngerasa kebantu benar, kataku. Seperti itu yang selalu aku kasih. Ini 2 tahun beroperasi ini kira-kira kalau 1 hari ini bisa melayani berapa atau tidak tentu? Jadi karena persyaratan kami itu pertama orang benar-benar tidak mampu, jadi kami benar-benar gratiskan semuanya, tidak ada dipungut biaya satupun. Terus syarat yang kedua harus wajib rujukan dari puskesmas Air Sugihan. Jadi kalau operasional itu ya Mbak Reski kita menyesuaikan, jadi nggak tiap hari, kadang seminggu sekali. Pernah juga lama, sebenarnya itu pasien itu tiap minggu tuh ada, tetapi bagi mereka yang mampu, mereka sewa sendiri untuk ke Palembangnya. Itu artinya disyaratkan khusus untuk warga yang kurang mampu, benar-benar tidak mampu, bantuan untuk ke fasilitas kesehatan. Kita akan melanjutkan perbincangan terkait dengan kapal ambulans ini, saudara. Usai jeda tetaplah bersama kami di Sapa Sumbaksel.
Terima kasih saudara, masih bersama kami di Sapa Sumbaksel dan masih bersama dengan Kapolsek Air Sugihan, Ibtu Rio Trisno. Pak Rio, jika selain diperuntukkan untuk menuju ke fasilitas kesehatan, kalau misalnya tidak dipakai, ini mungkin kapal ambulans ini dipergunakan untuk apa sudah? Iya, Mbak Reski. Jadi kapal ambulan tersebut kan apabila tidak digunakan, kami menggunakannya setiap hari untuk yang utamanya sekali kegiatan kepolisian, patroli di wilayah perairan. Selain itu juga ada misalnya kayak musim karhutlah kemarin. Di tahun kemarin itu kan lagi banyak-banyaknya hotspot dan virus spot. Jadi kalau lewat darat tuh terlalu jauh untuk menggapai. Jarak tempuhnya jauh ya. Jadi pakai speedboat ambulan itulah. Ngecek, kan saya lengkapin juga di speedboat ambulan tuh di dalamnya peralatan medis, di atasnya peralatan karhutlah Mbak Reski. Jadi apabila ada hotspot atau virus spot, kami pengecekan ke lapangan itu langsung sekaligus pemadaman. Jadi langsung disambungin selang dari sungai itulah, tapi untuk madam ini tapi jauh kan, dipanjang-panjangin inilah, disambungin selangnya, bisa madamin. Itu yang selain patroli perairan, ada juga musim kemarau kayak tahun kemarin juga. Jadi multifungsi ya Pak ya? Iya, di sana itu kan air bersih. Dikatakan nggak ada, ya nggak ada. Walaupun dari sumur bor juga airnya masih mengandung karat. Iya, karena di sana mayoritas lahan gambut ya. Terus saya pernah cicip juga rasanya payau. Jadi kalau seandainya khusus untuk dikonsumsi oleh balita kan kasihan. Sehingga kami juga kerjasama sama pihak perusahaan terdekat yang punya ada water treatment. Ayo Pak, kita bantu masyarakat seperti itu. Saya menggedor salah satu perusahaan di sana, PT Samel. Jadi akhirnya kami ambil, kami angkut pakai speedboat itulah, langsung kami distribusikan ke desa. Tapi kami khususkan desa-desa yang memang benar-benar kering sumurnya, seperti itu Mbak. Ada juga pesantren di sana kan ada 3 pondok pesantren, tiga pondok pesantren tersebut. Salah satu pondok pesantrennya harus melalui perairan. Ini kan alhamdulillah kadang kami dapat rezeki, juga anggota juga yang biasa sedekah, dan kita sumbang aja Al-Quran di pondok pesantren tersebut. Sana kan lagi ada program Hafiz Quran untuk melahirkan ustadz-ustadz atau hafiz-hafiz Quran di kecamatan kita. Ya udah, ya akhirnya cuma nggak bisa dan kita bawa Al-Qurannya ini harus melalui jalur air. Kalau yang 2 pesantren itu ada di desanya, tapi di tengah desa. Dan alhamdulillah kurang lebih sekitar sudah 600 Al-Quran yang kami distribusikan mendukung program Hafiz Quran. Melalui kapal ambulans tersebut. Melalui kapal ambulans sudah beroperasi tersebut. ini sejak Mei 2022 nih Pak Rio. Anda melihatnya seberapa besar ini kapal ambulans tersebut berdampak untuk warga dan masyarakat di sana? Kalau saya melihat kami bekerja aja. Kalau yang melihat itu masyarakat, maksud aku itu kan Mbak Reski. Jadi kalau kita bingung, saya kalau mau jawab bagaimana melihatnya, tapi kalau yang diceritakan masyarakat melihat kami seperti itu sangat besar manfaatnya. Tetapi bagi kami, karena ini sebagian tugas negara, tugas dari memang kepolisian melayani masyarakat, jadi ya kami jalan aja terus. Selagi mana yang bisa kami lakukan untuk masyarakat sama negara ini, kami lakukan. Biarlah masyarakat yang menilai dan Tuhan yang memberi pahala. Itu prinsip kami Mbak Reski. Pak, mungkin bisa diceritakan nih mungkin pengalaman yang tak terlupakan daripada penggunaan kapal ambulans ini. Mungkin nanti diingat sepanjang masa. Yang Bapak Jan ini nggak dipindah tugaskan, jadi masih teringat di benak Pak Rio ini.
Yang paling teringat saya itu waktu membawa pasien tengah malam waktu itu. Tengah malam, jadi ini kan posisi tengah malam itu pasang airnya itu ke laut kan. Jadi otomatis kami yang dari darat ini kan surut. Banyak bekas-bekas pohon, ranting-ranting sepanjang jalan itu. Walaupun kami jalan perlahan, tetapi tetap mengutamakan keselamatan. Sempat yang nggak saya lupakan itu, pertama sudah di tengah-tengah sungai besar, mesinnya mati mendadak, padahal nggak ada kendala apa-apa, tengah malam, sedangkan pasien ini sudah kayak mau cepat, tolong pak, sudah sakit betul, seperti itu kan. Ada kebocoran di lambung kapal sedikit pada waktu itu. Jadi bersama keluarga pasien juga sama orang puskesmas tuh, ada yang menimba air keluar, ada yang nampel, ada yang betulin mesin. Rupanya businya basah kena cipratan air karena ada tadi lewatan sama kapal yang lain sehingga mati. Nah itulah yang itu. Kami sedangkan posisi sedang bawa pasien, orang yang harus cepat kan. Nah itulah yang enggak pikir nyari lampu sampai pakai ini lampu handphone kan. Bagaimana caranya harus pasien ini cepat tertolong. Itu aja cuma di pikiran kami, enggak ada pikiran lain, Mbak. Tetapi lambung kapal tidak bocor sampai Palembang. Dan jadi pengalaman yang akhirnya baju yang saya pakai saya robekin, saya tampelin di lambung kapal itu sambil ditahan sampai Palembang. Itulah yang tidak terlupakan, Mbak. Itu tengah malam itu. Saya nahan kebocoran lambung kapal itu sampai ke Palembang kurang lebih 3 jam. Nahanin supaya kapal tetap jalan, air tidak masuk lagi. Pengalaman yang mungkin tidak didapat di tempat lain seperti itu ya, benar, Pak ya. Ini kan Pak Rio kan sudah menerima banyak penghargaan dari Kapolda, bahkan Kapolri atas pengabdian Pak Rio bersama teman-teman Polsek Air Sugihan. Ini bisa diceritakan Pak lengkapnya? Jadi mungkin sudah 1 tahun kalau saya ingat ya Mbak ya, 1 tahun operasional speedboat ambulan itu. Kami kan nggak istilahnya nggak mempublikasikan, jalan aja seperti biasanya. Taunya kami itu hanya berdinas seperti itu, tapi sekaligus membantu masyarakat. Tapi rupanya pimpinan ini mengapresiasi tugas kami itu dan inovasi yang kami buat bersama. Walaupun idenya dari saya, tetapi kami kerjanya bersama-sama. Saya bersama anggota Polsek diapresiasi, dimulai dari Pak Kapolres ngasih penghargaan, Pak Kapolres ngusilin dengan Kapolda, Pak Kapolda ngasih penghargaan. Rupanya Pak Kapolda ngusilin juga untuk masuk nominasi di Hugeng Award sama Kompolnas Award saya pada waktu itu. Saya nggak nyangka juga kan, pimpinan yang mengusulkan, bukan saya yang mengusulkan. Kami hanya kerja saja seperti Mbak Reski. Alhamdulillah diapresiasi pimpinan sampai di Mabes Polri, diikutkan dalam 2 event penghargaan di Polri, Hugeng Award sama Kompolnas Award. Alhamdulillah masuk nominator 10 besar terbaik Polsek se-Indonesia dari 2.400-an lebih polsek yang mengikuti penilaian, dinilai seperti itu, Mbak. Dan terpilih menjadi salah satu yang terbaik pada saat itu. Alhamdulillah, itu penilaian dari ini halayak ramai lah mungkin. Saya kurang tahu penjuriannya bagaimana, yang penting inilah yang kami lakukan. Tetapi kami memang selama ini tidak ada mempublikasikan, cuma rupanya beberapa media juga rupanya memperhatikan setelah itu. Sampai termasuklah saya diundang di sini. Oke, baik Pak. Selain kapal ambulans ini, Pak Rio mungkin ada rencana apa lagi nih program yang selama ini yang mungkin Bapak ingin cetuskan? Kalau rencana selama ini
terus berkarya aja, terus melayani masyarakat, menyesuaikan dengan masyarakat, minimal masyarakat sekitar kita butuh apa. Intinya kita itu, kalau prinsip saya Mbak Reski, dimanapun kita berada, apapun profesi kita, kita harus bermanfaat bagi orang sekitar kita. Bukannya sebaliknya kita menyusahkan orang sekitar kita kan. Itu aja mungkin kalau prinsip diharapkan saya. juga ini kapal ambulans ini beroperasi berkelanjutan. Even Bapak nggak tugas lagi di situ ya. Amin, mudah-mudahanlah terus berjalan. Karena seluruh masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, ormas-ormas di sana mendukung semua. Dan selalu membackup apapun tugas kepolisian di sana. Baik. Dan kita juga di sini mengapresiasi daripada kapal ambulans yang sudah memberikan manfaat banyak untuk warga khususnya ini warga Air Sugihan. Iya, benar. Terima kasih Pak Rio Sama-sama, sudah Mbak bergabung Reski, bersama terima kasih. kami untuk cerita menariknya terkait dengan kapal ambulans ini. Saya tutup Sapa Sumbaksel hari ini, saudara. Tetap saksikan Sapa Sumbaksel setiap Selasa dan Kamis pukul 6.30 hingga 7 pagi. Bagi Anda yang ingin berbagi informasi atau kritik dan saran, dapat mengakses media sosial kami di @kompas.tv Palembang. Akhirnya saya Reski Oktora pamit. Selamat beraktivitas dan tetap menyaksikan Kompas TV, independen terpercaya. Sampai jumpa.